يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن Dan para ulama berbicara tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi bukan di pembahasan iman saya. Bukan di pembahasan iman saya. Ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ada sebab-sebab lain. Ya. Mereka berbicara tentang hal tersebut. Dan yang berbicara itu bukan cuma Lajnah Daimah saja. Yang berbicara tentang hal tersebut. Ya. Banyak dari para ulama yang berbicara tentang pemahaman-pemahaman keliru dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini. Iya. Bukan cuma di pembahasan masalah iman. Ada di pembahasan-pembahasan lain. Khususnya perkembangan belakangan, dia menulis buku-buku yang menyelisihi metode dan jalan para as-salaf di berbagai pembahasan. Demikian pula di Risalah Amman, ya. Sehingga Syekh Saleh Suhaimi sendiri, padahal Syekh Saleh Suhaimi ini Masya Allah ya, dari ulama kita yang lembut, ya dari guru kita yang bicaranya indah. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, itu ada rekamannya, yang antum bisa lihat sendiri di internet. Beliau ditanya, ya belum buat pernyataan, mufti di Saudi Arabia itu tidak mentabdi Ali Hasan, tapi saya mengatakan dia mubtadi. Ali Hasan ini, dia ahlul bidah. Iya. Jadi itu ucapan ulama. Ketika Syekh Abdul Ghudayyan ditanya tentang Ali Hasan Al-Halabi, beliau berkata ini orang yang membawa madhab murjiah di Saudi Arabia ini. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Paling tidak seseorang itu ada tanabbuh. Iya. Para ulama berbicara dengan kebenaran, dengan hal yang hak, bukan bicara omong kosong. Ya, dan mereka menasihati baik di dalam hal itu. Ustadz, saya mengikuti kajian online yang mengirim materi kajian melalui WhatsApp. Salah satu narasumbernya Ustadz Dzulkarnain Sanusi. Saya coba browsing siapa beliau. Akhirnya saya temukan banyak tulisannya mencela Ustadz kita yang lulusan Madinah seperti Ustadz Firanda atau Ustadz kita yang mengisi di TV dakwah. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari beliau? Ada yang bilang fikihnya bagus, maka ambil fikihnya, jangan ambil tahdzirnya. Ya, yang kita kenal, ya beberapa ustadz kita yang dari Yaman itu disebut-sebut beliau ini yang terbagus, termasuk yang paling bagus sikapnya. Tapi sebenarnya sikapnya tidak satu, kadang-kadang berubah-ubah juga. Beberapa dari ikhwan kita pernah mengajak untuk bertemu karena beliau tinggalnya di Makassar. Ada ikhwan kita yang mengajak untuk ketemuan, dia juga tidak mau ketemu. Cuma yang disebut-sebut ya setelah belajar dari Yaman. Karena beliau ini pernah sama-sama mondok dengan anak juga waktu di Jogja. Kemudian beliau belajar ke Yaman, kita belajar di Madinah. Saya juga tidak mengetahui kenapa beliau mencelah atau menjelek-jelekan para ustadz kita yang dari Madinah. Apa kesalahannya orang Madinah? Syekh Mukbil juga dulu belajarnya di Madinah. Bahkan kami belajar langsung dari gurunya. Katanya beliau pernah belajar atau dia pernah belajar di Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Saya meragukan hal ini karena yang saya dengar dulu, beliau hanya pernah menggantikan salah seorang sopirnya Syekh yang sedang liburan. Salah seorang sopirnya pribadinya Syekh yang sedang liburan untuk digantikan sementara. Itu pun yang saya ketahui dulu, beberapa ikhwan yang menginformasikan kepada anak dan anak ketahui ya, ketika beliau datang ke sana bukan sebagai penuntut ilmu tapi sebagai visa kerja. Ya pakai visa kerja. Jadi belajarnya pun entah bagaimana keadaannya kita tidak mengetahui. Ala kulli hal, yang jelas dari tindakan-tindakan setelah itu yang kita lihat ada beberapa hal-hal yang aneh yang masih
sama dengan tindakan teman-temannya yang dari Yaman, yang kerjanya suka mentahdir, yang sampai saat ini bisa dikatakan tidak ada dua orang yang akur di antara mereka. Kurang lebih seperti itu keadaannya sampai saat ini. Terakhir saya pernah ketemu waktu saya menerjemahkan ceramah Syekh Saleh As-Suhaimi di Aceh. Ya beliau juga hadir tapi tidak mau menegur kepada saya. Kita sudah berusaha untuk beberapa ikhwan yang mempertemukan, dia juga tidak mau. Saya juga tidak mengetahui apa kesalahan kita, apakah karena kita mengisi di roja kemudian dianggap salah, kesalahannya juga apa yang kita juga pernah ajak ketemu juga tidak mau. Makanya orang-orang seperti ini kita bingung, apa yang dimaukannya, karena tidak diberitahu kepada kami kesalahan apa yang mereka katakan itu salah atau menyimpang dalam masalah manhaj. Tapi kenapa juga mereka mengaku kepada syekh yang kita datangkan juga